menjelaskan tentang rukun iman. Arkanul imani sittatu. Adapun rukun-rukun iman itu ada 6 perkara. Antuk minabillahi, pertama hendaklah engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kedua kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan ketiga kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan keempat kepada rasul-rasul Allah, wa bil yaumil akhir, dan kelima beriman kepada hari kemudian, wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala, dan keenam beriman kepada takdir yang baiknya maupun yang buruknya datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segini dulu. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian Safinatul Najah pada malam hari ini memasuki pembahasan tentang rukun iman. Iman itu apa? Iman itu secara bahasa artinya percaya. Tapi di dalam terminologi agama, yang dimaksud dengan iman adalah at-tasdiqu bi jami'i ma jaa bihi nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mimma ulima min ad-dini bid-darurah. Jadi yang namanya iman itu adalah kepercayaan hati tentang segala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada perkara-perkara yang dimaklumi dengan mudah dalam agama. Jadi iman ini adanya di hati. Jadi iman sama Islam terpisah. Dalam satu sisi iman urusannya hati, batin. Islam urusannya lahir. Bisa saja orang lahiriannya mengerjakan sesuatu, tapi hatinya tidak percaya. Itu namanya tidak beriman, yang kayak begitu. Jadi iman ini kepercayaan hati seperti percaya tentang rukun yang ada 6 ini. Ini iman. Sementara Islam itu adalah kepasrahan hati, menerima, tidak menentang terhadap satu ajaran daripada ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman di hati, Islam praktek. Iman kepercayaan di hati dipraktekkan dengan Islam. Jadi Islam tempatnya zahir, sujud, ruku, ya sholat, ya zahir, zakat, harus berbagi, haji, Islam. Tapi iman tempatnya batin. Nah, lalu timbul pertanyaan, tiang panjangnya orang itu beriman ada berapa? Maka kalau ada orang nanya kepada kita, maka kita perlu jawab tiang panjangnya ada 6 untuk iman. Ini 6 ini kudu benar. Kalau enggak benar, sulit untuk kita dapetin bahagia hidup kita. 6. Yang pertama dari 6 itu iman kepada Allah. Iman kepada Allah secara garis besar, tidak secara terperinci dalam dalil-dalil yang bagi kita sudah memadai. Percaya kepada Allah ini apa maksudnya? Kalau dikata kita percaya kepada Allah, apa yang dimaksud percaya kepada Allah?
bahwa kita percaya Tuhan itu ada. Ya bahasa Jepangnya sifat 20. Karena ini baru tiang panjang fondasi kudu ada bangunan. Dia wujud kita bakal dan seterusnya. Bukan wujud kita bakal hayal wujud terboga rokok. Bukan itu. Ini wujud yang betul-betul kita berasa ada kehadiran Tuhan. Ini namanya kita beriman kepada Allah. Contoh, ini ada ini kalau kata orang Korea, ini namanya dia bahasa sininya. Ini leka. Biasa contohnya kalau meja itu ya kecil meja belajar ya ada leka. Ini namanya leka. Kira-kira ini leka ini nomor sendiri enggak? Ada yang ngapain? Iya, ada yang nomali, ada yang bikin. Jadi lekar ini dari dulu sudah ada, benar salah? Benar salah? Salah. Yang benar yang bikin duluan. Begitu ya? Yang bikin duluan. Ini bumi langit begitu. Ini dibilang bumi dan langit dari dulu sudah ada. Benar salah? Bumi dan langit dari dulu sudah ada. Benar salah? Bisa harus kemana ya? Depan aja deh ya. Yang ada depan aja. Ini bumi dan langit kata orang dari dulu sudah. Benar atau salah? Benar. Jadi ini bumi dan langit dari dulu sudah. Benar atau salah? Yang benar? Tapi yang membuat dulu dia baru. Ini katanya masjid Darul Ma'wa dari dulu sudah. Benar atau salah? Yang benar? Bukan bangunan dulu. Nah begitu kan? Ini bumi dan langit ini dulunya tidak ada. Adanya karena ada yang bikin. Bahasa Indonesianya yang menciptakan. Dulunya mula. Nah yang menciptakan itu kudu kita iman. Itu namanya Tuhan. Namanya Allah, Tuhan yang menciptakan. Jadi kita perlu percaya kepada Allah. Kepercayaan bagaimana kepada Allah ini? Ya kepercayaan tentang Tuhan itu bersifat wujud dan seterusnya. Ada ngomongin leka, ini leka kira-kira kalau ada yang nyelak ini payah banget, masih terlalu mawar ngaji lekarnya jelek banget. Kira-kira lekar ini kalau dicelak marah ya? Marah? Enggak marah. Enggak marah. Yang marah siapa? Oh ya, begitu. Tapi kalau sampai ada yang bilang ketika lekar ini ada yang nyelak marah, benar atau salah? Ada nggak lekar ketika dicelak ini jelek banget, lekarnya marah? Ada nggak? Ada nggak? Biasanya orang tua kalau ditanya tuh tua gitu ya. Ini ada nggak lekar kalau dicelak di lekar ini jelek banget?
sekali. Nah, kita ini ngadain diri kita, kita nyiptain diri kita, enggak. Kita ini ada yang ibu bapak kita, oh bukan. Yang nyiptain kita siapa? Allah. Jadi Allah. Kita ini pangkatnya amalekar sama nggak? Sama-sama ada yang kemudian ada yang mau mengamati esek lu marah kita marah katanya nggak ada yang marah imannya benar nih udah fikih ada udah ditauhid. Hitam lu pergi marah nggak? Marah? Jadi kalau mereka ada yang bilang mereka jelek banget, marah? Kata teman kita ada mereka itu marah, benar apa salah? Yang benar? Marah. Iya. Jadi kalau kita dikata jelek lu marah? Seharusnya enggak. Kalau Pak seharusnya begitu. Yang dulu mana siapa? Yang bikin apa kita tidak percaya sama Allah? Kalau dia nyelak kita itu didengar Allah. Allah tuh udah apa ya? Maha mendengar. Itu orang nyelak kita itu didengar Allah. Dia kenapa kita mesti ikut marah? Karena kita kayaknya belum nampak kayaknya rukun keimanan. Begitu. Mereka aja katanya nggak ada yang marah. Ternyata ada juga para mereka yang marah. Ini salah. Begitu salah. Jadi kita kudu beriman sama Allah. Maka iman ini ternyata bertingkat-tingkat, berkelas-kelas itu. Ada yang disebut iman taklid, kelasnya ikut-ikutan. Kalau ditanya Allah itu ada enggak? Dia jawab ada. Dari mana kamu tahu ada? Nya ama bapak juga bilang begitu. Nya ama bapak ini namanya Islam keturunan yang kayak begini. Bahasa Arabnya iman taklid. Imannya ikut-ikutan. Yang kayak begini ini bisa digoyang-goyang sama orang. Yang kayak begini namanya juga ikut-ikutan. Ada di atas itu namanya iman ma'rifat. Apa tuh iman ma'rifat? Satu tingkat keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disertai dalil. Ada dalil Allah tuh ada enggak? Ya ada dalil. Kalau ini bumi langit. Masa iya ada tadi ayam normal sendiri enggak ada ayam? Masa iya ada lekar enggak ada yang mesti ada masjid, enggak ada tukang bangunan, mesti ada bumi, ada langit, enggak ada yang ditarik. Ini namanya iman. Satu tingkat keimanan kepada Allah disertai dalil, ada bukti, ada penunjang untuk memantapkan dia. Ini namanya iman makrifat namanya, yang kayak begini. Dua tingkatan ini, iman taklid, iman yang diragukan oleh kebanyakan ulama. Kata ulama seperti Imam Sanusi dan Imam Ibnu
imannya mukhtalaf, diperdebatkan oleh ulama apakah di neraka selamanya atau tidak. Sebagai ulama neraka yang kayak ikut-ikut mau akalnya dari mana. Kalau pengen enggak pakai dalil, harus digunain akalnya karena dikasih kelebihan. Jangan sampai akal digunain buat nyari duit, tapi enggak pernah digunain buat nyari yang ngasih duit. Begitu. Akalnya isi otaknya duit, tapi yang memberi rezeki kagak dipikirin oleh orang. Ada tak? Ada tak? Mana orang? Iya. Ini iman ma'rifat baru sebatas dari ini masih terhijab dari Allah, belum masuk ke wilayah halaman Tuhan, apalagi ke Tuhan masih jauh. Yang iman baru sebatas itu biasanya mau ibadah kalau lagi sulit aja, kadangnya rugi aja, pengen tahajud, pengen doa, pengen zikir, kalau untung aja kagak begitu. Ada nggak yang boleh begitu? Gitu. Ini kelas iman mahjub, masdar rendah yang model. Ada namanya iman ayat, iman yang nampak jelas di dalam kita, punya batin gitu ya, punya hati. Orang sebut maqam muraqabah. Apa itu iman ayat? Satu tingkat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai dalil yang konkret dan muncul perasaan di dalam kita punya hati bahwa Tuhan selalu melihat, mengontrol, mengawasi kita. Ini namanya sudah mulai terbuka hati. Ini namanya maqam muraqabah. Sudah merasa dikontrol, diawasi oleh Allah SWT. Tidak seperti seorang kakek-kakek dia ngobrol sama cucunya di depan rumah. Kata si kakek, cu begitu sama cucu. Ada kakek, ini zaman udah kacau balau. Beda banget di zaman kakek dulu muda. Bedanya di mana? Dulu zaman kakek masih muda, duit 5.000 itu bisa dapat Indomie sekarton, 5.000, susu 2 black, 2 kalian itu 5.000, rokok seselop, cap gentong yang dulu, seselop, kecap 3 botol, pasta gigi, sikat gigi, sabun, sampo, dan jangan dulu. Kalau sekarang boro-boro, emang apa? Udah banyak CCTV, kata-kata. Udah banyak apa? CCTV. Jadi zaman dulu kakek tuh ngapain? Ngapain tuh si kakek dulu? Oh nyolong, nyolong ke kakek. Kalau sekarang udah takut nyolongnya karena ada orang yang imannya iman berlayar, orang yang imannya kelas muraqabah, dia tidak perlu CCTV, tidak perlu pengawas, tidak perlu pengontrol. Sudah ada CCTV di dalam hatinya bahwa gerak-geriknya disorting oleh Allah. Ada 2 wartawan besar yang tidak pernah digaji oleh dirinya, namanya Rotehan. Itu film bakal diputar di akhirat tanpa sensor, nggak ada.
sampai pada waktu malam rebo. Loh, itu siapa ya yang ngajinya nyender ngantuk itu ya? Yo ente, siapa lagi? Lo ente yang main, lo ente yang ingkar. Ada banyak film itu enggak ada yang dipangkas semuanya rapi, enggak ada sensor dari umur 15 tahun sampai wafat kita ada film itu. Maka sebelum di akhirat, di dunia masih bisa digunting, potong yang agak bagus sekali. Guntingnya namanya taubat. Dan dari kalau kemarin belum mau dengan nama hadis tadi, duduk. Kemarin belum main ke masjid, main. Kalau ada kotak amal pakai pura-pura merem, kotak amal ada pikir. Subhanallah, apaan yang kayak gitu? Sampai lirik dia punya kotak masih jauh. Sampai dikir kaki Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Busuk banget sampai merah. Pas dilihat kotak udah lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada yang kayak gitu. Jangan orang. Nah kayak begitu, dia berasa, begitu berasa. Itu duit saudara. Itu kita perlu sayang sama duit kita. Jangan nggak sayang, sebab duit itu kebawa ke akhirat. Jangan dikata duit enggak kebawa ke akhirat. Kita perlu sayang sama duit kita. Duit itu bisa kebawa ke akhirat kalau kita cerdas. Bawa, bagaimana? Jangan bawa sendiri, repot. Itu repot, minta dibawa. Ada kotak amal masjid, isi kemananya minta dibawa. Ketemu sama kita di akhirat. Ada anak yatim, kasih. Begitu. Ada pembangunan masjid, kasih. Itu minta dibawa. Entar buat itu punya kita, tolong dibawa. Jangan bawa sendiri. Iman ayat atau disebut iman muraqabah, ada kesadaran diri. Buat apa disimpan di rumah? Enggak mau kita berbagi sebagai bentuk ketidaksadaran dia, padahal yang ada hasil pembagian dari Allah. Kalau dia sadar bahwa yang ada pembagian dari Allah, dia berbagi. Jangan pengennya makan, enggak mau, penyakit. Jangan dikira makan doang enggak mau penyakit enggak? Penyakit. Kalau udah masuk sariasi, yuk sedekahnya wajib apa sunat? Wajib apa sunat? Lu wajib, kalau nggak sedekah nggak bisa masuk. Yuk repot. Biar sehat kalau habis makan ya kita kalau menerima dari Allah berbagi. Jangan pakai pura-pura merem. Begitu itu masjid udah bagus, apa yang mau dibantu, jangan begitu. Itu sumbangan orang, bukan sumbangan kita. Kan kita berdoa, bukan orang. Dan bilang bini gue udah Ustaz nyumbang, ya bukan kuburan dia. Kira-kira kita kuburannya bakal numpang di bini atau masing-masing? Iya, kalau masing-masing ya kita harus buat juga. Itu bini ya buat bini, ya kita buat siapa? Ya buat kita. Bini gua udah, ya bini lo buat kuburan. Begitu, tergantung. Begitu. Ada yang cahayanya macam-macam. Ada yang sekedar kuburan itu cahayanya segede pentol korek. Pentol korek. Iya kan cahayanya dikit pentol korek. Mungkin 1000 diisi kotak-kotak majelis nih dari ini. Sih, kayak itu. Ada yang kayak gini berarti gedean. Mungkin 2000-an kayak ini, atau 5000 kayak gini. Ada yang kayak lampu tempel, ya, ada yang kayak Roma, kayak lampu
wujud, yang wujud aja deh, tapi berasa bahwa kehadiran Tuhan itu ada. Jadi hidupnya tenang. Ada yang bilang Tuhan juga ada dan tahu dia mulut-mulutnya besar-besar. Itu mau kalah ngaji mau enggak nyangkut, pulang ngaji aja lupa. Ada yang nyela nyangkut bahkan seminggu kagak hilang. Siang dia mau pulang aja pada dulu mangkrak gue yang nyariin. Pada waktu itu gue yang nemenin tapi dia mau keluar begitu. Ada nggak yang begitu? Yang mana orang? Itu gitu. Ya apa yang buruk disambut dia? Yang bagus-bagus kagak. Anak karena itu hati dijadikan bak sampah, bukan lemari permata yang amat sangat tak bernilai harga. Iman murah. Ada namanya iman itu disebutnya namanya iman hakikat. Apa itu yang disebut iman hakikat? Begitu. Iman hakikat itu atau disebut oleh kita iman musyahadah. Apa itu iman musyahadah? Tingkat keimanan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sekadar ikut-ikutan, tapi punya dalil tentang adanya Tuhan dan seterusnya. Bukan sekadar merasa dilihat oleh Allah, tapi batinnya udah bisa merasakan kehadiran Tuhan. Dia bisa melihat Tuhan itu ada dengan batin. Sehingga ketika jalan-jalan ke gunung, dia lihat pohon. Ini pohon indah, bukan keindahannya, tapi adanya Tuhan di balik pohon-pohonan itu. Sehingga dia tidak nyontoh akhlak pohon yang selagu-lagunya tinggi sendiri, tidak mengajak ketinggian kepada yang lain. Masa bodoh rumput mau ketutup, yang penting buat tinggi. Kayak di gunung, batu nongkrong aja di situ. Terserah buat tempatnya di sini. Ya kalau lo pengen lewat muter aja, emang ini malah buat ya batu begitu. Maka orang yang menyaksikan kehadiran Tuhan, dia tidak mau menyentuh akhlak batu yang jegal begitu aja. Dia ada begini, tidak mau begitu, pohon tinggi sendiri, nggak ada manfaat dan lain sebagainya. Ini betapa melihat apa saja di alam raya yang dilihat Tuhan. Ibarat ada suara motor di luar, seorang istri bilang sama anaknya, bukain pintu, bapak lu udah pulang ke motornya, trek-trek berbunyinya. Bapak lu belum lihat, udah terlihat. Ini namanya iman musyahadah. Bukan sekedar merasa dikontrol oleh Tuhan, tapi dia bisa menyaksikan dalam hatinya kehadiran Tuhan dalam segala itu. Kalau nggak ada Tuhan, mana mungkin kita bisa hidup? Kalau nggak ada Tuhan, mana mungkin kita bisa begini? Ini Tuhan yang luar biasa. Walaupun kita kurang ibadah, tapi betapa dia mau jaga kita tidur tidak dimasukin semut kuping. Betapa Tuhan baik. Dilihat oleh mata kalbu. Ini yang dikata dalam hadis Nabi, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan adalah bentuk engkau mengabdi, sebuah pengabdian kepada Allah dengan mata kalbu yang melihat Allah, dengan mata batin yang kayak begini nih, namanya iman hakikat. Orang menyebut iman hakul yakin, menyebutnya orang. Kalau menyebut hakikat nanti, kalau hakul yakin yang hakikat istilahnya adalah iman tingkatan tertinggi. Yang kelima,
haqiqatul haqiqah, yang disebut iman tertinggi. Apa itu? Satu tingkat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ikut-ikutan. Dia belajar tauhid dengan benar, sifat 20, sehingga dia mengenal dari bukan sebatas berasa dikontrol Tuhan, bukan sekadar melihat Tuhan, tapi sudah tenggelam dalam lautan Tuhan. Ini namanya disebut iman haqiqatul haqiqah. Begitu tingkat keimanan orang yang tenggelam dalam lautan Allah, sehingga sudah kelihatan di mana tempat Tuhan yang ada. Wujuduna ainul ada, adanya kita sesungguhnya tidak ada, yang ada Tuhan. Ini yang disebut dalam istilah Syekh Siti Jenar qaulul usul. Begitu, qaulul usul. Ketika ditanya sopo sampean, aku Tuhan, ya udah gila, udah tenggelam dalam lautan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak kita tenggelam di lautan. Kalau kita tenggelam di laut, kira-kira di depan kita ada apa ya? Ada air. Di belakang kita ada. Di atas kita, di bawah, kanan, kiri, di mana-mana. Orang yang tenggelam dalam lautan Allah, di mana saja ada Allah. Di sini aja ada Allah. Tidak ada satupun jari kita yang sama. Sidik boleh cek itu satu-satu. Tidak sama. Siapa itu yang membuat beda-beda? Ya Allah, ya Allah. Di mana saja yang dilihat Allah. Ada bangunan yang dilihat Allah, langit Allah, diri Allah, semuanya Allah. Sehingga tidak bakalan dia mendua sama Tuhan. Sebab Tuhan kita bisa nafas Allah, sampailah dia berasa tabahnya kayak sepeda. Roda itu bakal berputar selama pedang itu digoes. Maka itulah wali-wali Allah yang kemudian sholat sampai 1000 rakaat. Kenapa? Karena dia enggak berasa yang jalan diri, yang jalan adalah Tuhan. Kalau kita mau berasa punya kita, rezeki aja duit kita bilang begitu. Makanya berat, gua yang capek, ngapa diisi-isi itu kotak amal. Yo kita begitu, berat. Orang yang sudah imannya tingkatan haqiqah, udah terlihat dalam lautan Allah, sudah tidak mengenal hukum salah. Imam Syaiban Ar-Ra'i ketika berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini murid Imam Syafi'i yang ibadahnya luar biasa. Tiap malam 300 rakaat tahajud. Tapi ketika umurnya udah tua 80 tahun, udah gak kuat, cuma 150 rakaat ambil lagi. Itu di umur 80 tahun. Itu udah 80 belum? 150 kuat. Ya, umur 300. Kalau malam ngorok begitu. Tidak mau bangun dia. Padahal rupiah itu 8 jam aja sudah rugi banget. 8 jam itu saudara, sepertiga hari. Sehari semalam berapa jam? 24 dibagi 8 berapa? Berarti 8 jam itu sepertiga hari. Kalau kita pada ini punya umur sekarang 60 tahun, minimal 60 tahun, berarti buat ngorok doang berapa tahun? 20 tahun buat tidur, nggak ada ganjaran. Yang nggak ada dosa orang tidur, nggak ada ganjaran.
dipotong umur balik. Kan umur balik berapa tuh? 40 dipotong 15, tinggal berapa? 25. Tuh 25 tuh kira-kira amal kita kayak TV runyek tak benih. Tuh yang 25. Hah? Runyek. TV itu banyak semutnya kalau runyek itu. Apa benih tuh yang 25-nya itu? Lo udah begitu udah nanti surga. Baru ngaji ya sekali di masa surga. Sopong banget namanya. Ya apa? Begitu baru main ke masjid aja dulu hina orang. Betapa? Nggak ada yang amal yang dibanggakan. Apa? Begitu 20 tahun buat orang, 15 tahun dipotong kagak ada PAP. Nyesa 25 itu aja antara lihat Quran sama lihat TV banyak mana? Kira-kira. Yang lucu nih. Yang kayak begitu ahli surga. Udah sombong banget. Itu apa yang mau disombong dari kita? Kita buat ke masjid bukan karena kita hebat. Allah pilih kita. Nggak ada yang hebat bagi kita. Nggak ada. Mana hebatnya kita? Banyak yang lebih sehat dari kita, yang lebih seger dari kita, yang lebih mudah dari kita, yang lebih dekat rumahnya dari kita. Kadang nggak buat ke masjid. Ini Allah, bukan karena kita. Begitu Allah dorong kita, kasih taufik. Lo apa yang mau disombongin dari kita? Asalnya kita dari mana? Dari mana bukan? Mana itu jijik kan? Jijik. Terus hidup kita kayak sekarang. Dulu asal kita jijik. Sekarang kita ada darahnya, nggak ada tidak. Jijik apa bukan? Jijik habis dan kita keluar dari hidup kita. Jijik kan? Keluar juga kan air mata dari kuping. Apa itu namanya? Jijik kan? Jijik. Yang kita gondol di perut kita ini apa namanya? Kotoran. Kotoran. Jijik kan? Yang kita buang sehari 2 kali paling minim itu apa? Iya. Jijik kan? Yang kita bawa dalam perut kita? Jijik. Kita mati jadi bangkit. Apa yang mulia? Apa yang mau sombong? Nggak ada begitu sombong. Kita punya harta, ya Allah, Allah itu warisan dari bapak kita. Rumah yang kita tempatin itu aja udah kagak ingat apa kabar kita. Udah sombong banget begitu. Baru ke rumah kita warisan kebaikan Allah dari jeripaya ibu bapak kita, capek mereka. Loh kita timbang manfaatin sombong sama ibu bapak kita, nggak mau doa, nggak mau ziarah kubur. Begitu pada dia ngurusin kita. Lo siapa kita mau sombong? Maka orang yang imannya kelas kaki berkelahi tenggelam dalam lautan Allah yang dilihat Tuhan. Dia tidak menghina anak kecil. Aduh bocah tahu apa itu bocah? Dia nggak tahu. Dia lahirnya belakangan. Kenal Tegal Rotan duluan kita. Lah kita udah ke Tegal Rotan, dia belum lahir. Begitu belum lahir. Belum. Begitu. Bocah kemarin iya dosanya banyak nanti. Kita udah main bioskop, dia belum. Kita tahu okro balap 6 double in, dia belum lahir. Ya dosanya kira-kira banyak dia banyak kita. Banyak dia banyak kita. Lo banyak kita lo ngapa kita sombong sama anak kecil? Begitu. Ini kagak ngerti. Kagak ngerti. Dosa banyak kagak ingat. Yang kayak begitu. Kita sama orang tua menghina. Siapa kita? Loh, dia udah sholat kita belum lahir. Dia udah sodako kita belum berojol. Dia udah baca Quran kita
Kamu orang miskin, ya kita berusaha. Ada Allah di sana. Di mana saja Allah, di mana saja. Maka orang yang tingkat keimanan ke sana ini tidak begitu banyak dituntut oleh agama. Yang dituntut ngaji akidah. Sifat 20 udah belajar. Tingkat 1 dan tingkat 2. 3 bukan 5. Ini bagian adalah wahbah ilahiyah, cahaya yang bisa digosok dengan terus belajar tauhid biar setelnya keluar. Batu ada perlu digosok-gosok biar setelnya keluar. Kalau tauhidnya enggak, namanya sekedar wujud tidak bako, wujud tidak bako, ayam mundur, terbuka rokok, yang sebatas itu bahkan enggak bisa menyelamatkan. Pada tingkat kejiwaan ini namanya iman kepada Allah. Dia panjang. Tuhan mendengar, udah yakin. Kalau kita doa pasti didengar. Tuhan melihat, ya Tuhan lihat kita. Masih ya orang kafir yang kagak nyembah Allah dikasih rezeki sama Allah. Masih ya kita mau duduk di majelis taklim, kita mau ngaji, mau sholat, mau ibadah, mau zikir, baca ratib, masih kagak ibadah. Ikut gojek masih stres juga. Ya Allah, ada gojek? Masya Allah. Jika ini ada provider baru lagi Uber, bikin susah kita aja. Jika yang hasil ini gojek, bukan ngomong. Nah, berat mantap. Iman kepada Allah mantap itu. Iman yang hasil kita bukan pada Allah dari mana aja. Mau pensiun stres. Ibu gimana itu ya Allah dikatakan orang tua kita juga punya kantor tenang sebab punya Allah. Yo imannya mantap. Saudara-saudara sekalian, rukun iman ada 6 yang panjang. Pertama, iman kepada Allah, dan ini mulia. Sudah bisa. Udah kalau udah segini aja. Tapi besok apa itu rukun iman yang kedua? Kita baca Fatihah. Ada jamaah kita mau berangkat umroh. Kita doain, minta berdiri. Kita iya, kita doain dia. Dia diberikan kekuatan ibadah di Makkah dan di Madinah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan bagi batin. Dianugerahi oleh Allah umroh yang mabrur. Dan kita yang doain. Mudah-mudahan kita juga bisa ikut kayak beliau. Jalan bisa berziarah ke Rasulullah, bisa berziarah ke Baitullah. Al-Fatihah. Wa